Hai teman-teman, berikut energy update for this full moon. Aku seperti biasa nggak share dari sisi astrologi karena aku nggak paham. Aku share apa yang ketangkep sama aku aja. Dan kali ini aku nggak ada catatan sama sekali, cuman mengandalkan apa yang bunyi di kepala aku aja. Mungkin aku nyampeinnya akan lompat-lompat dan bahkan berulang karena kalau aku udah ngoceh aku suka lupa. Jadi mudah-mudahan berkenan ya teman-teman. Mungkin secara besarnya yang ketangkep sama aku paling nggak itu berhubungan dengan apa yang aku share kemarin di grup dan juga Instagram tentang surrender. Itu kan suatu afirmasi ya yang muncul begitu aja gitu. Surrendering with life gitu, bukan pada atau ke kehidupan itu, tapi bersama aliran kehidupan gitu. Dalam arti kita nggak hanya berserah yang letting go atau berserah ngikutin apa ya, nunggu petunjuk gitu atau apa, tapi kita actively listen within us tuh bunyinya apa sih, isi inner wisdom. Jadi ini hubungannya sama si seven portal kemarin ya teman-teman. Kalau ada yang kelewat mau menyimak bisa di seven energy update itu. Listening to inner wisdom dan mengikutinya, that's flowing with life, that's surrendering with life. Jadi uh, yang kita pahami sebagai surrender biasanya itu juga bukan sesuatu hal yang jelek gitu ya atau perlu ditinggalkan. Nggak, ini momen ini aku rasa diajak to go deeper gitu, to really really surrender with life itu sendiri. Jadi sehingga flowing, ngalir gitu ya. Misalnya gini, ini contoh sekilas lewatnya aja. Misalnya teman-teman ada yang kehilangan pekerjaan gitu ya, terus udah oh ya aku terima, aku ikhlas, apa namanya, aku usaha deh cari pekerjaan baru gitu ya. Dan dalam prosesnya, dalam mencari pekerjaan, teman-teman berserah gitu, hasil akhirnya nggak digenggam, udah letting go of control, eh, ini dan itu gitu ya. Ini biar biar singkat aja. Nah tapi kalau with life, surrendering with life itu listening to the inner wisdom. Siapa tahu si inner wisdom ini bunyinya bukan untuk mencari pekerjaan baru gitu, tapi ternyata to start something else yang beda gitu. Jadi misalnya tiba-tiba yang bunyi, oh mungkin ini waktunya aku mulai uh, usaha yang selama ini aku pengen coba kali ya gitu loh teman-teman. Kebayang gak sih? Jadi di saat dengerin itu sesuatu yang di luar ekspektasi kita dan kita ikutin, nah itulah akhirnya kita mengalir dengan kehidupan itu sendiri gitu. Entah hidup itu nanti ngebawanya kemana, nanti akan terbuka kesempatannya apa, mungkin nanti ketemu teman-teman yang memang apa ya selaras untuk menjalani usaha itu, misalnya business partners, suppliers dan vendors, apa ya apalah gitu loh teman-teman. Intinya akan ada keselarasan gitu kalau misalnya memang kita bisa berserah dan mengikuti bersama alur kehidupan itu sendiri. The next thing yang bunyi itu tentang our power. Tapi gini, kalau tentang our power ini agak agak shifting ya nanti jadinya. Mungkin yang biasa kita apa ya, kita sering dengar gitu, aku pun juga sering nyampeinnya, kata-katanya adalah reclaiming our power gitu. Dan itu pun memang bisa dilakukan di apa ya, di fase-fase tertentu atau dalam situasi kondisi tertentu. Reclaiming our power artinya kita mengambil alih kembali power diri kita yang kita rasa nyangkut nih di orang lain gitu ya, yang kita rasa udah berkurang dari diri kita dan kita mesti ambil itu supaya kita jadi utuh lagi. Nah tapi mungkin kali ini arahnya bukan lagi reclaiming, tapi it's about remembering our inner power, inner strength, inner wisdom, inner light, inner apapun itu sebenarnya semua udah ada di dalam diri kita. Yang disebut esensi diri itu adalah sumber dari segalanya. Dia esensinya adalah cinta dan kasih sayang, welas asih gitu ya. Dan akhirnya terekspresi dalam berbagai macam rupa, termasuk kekuatan diri itu. Jadi ini bukan lagi untuk pay attention to the external gitu ya, reclaiming dari orang, dari situasi, tapi it's about yaitu returning home. Itu juga termasuk remembering our light, our inner power itu, teman-teman.
Ya kalau secara cara dan contoh mungkin akan banyak sekali. Aku bukan nggak mau share, cuman yang aku dapat itu ya tadi kayaknya, karena jujur li, ini aku berusaha ngerekam yang keempat kali, dan yang 3 kali tadi itu entah kayak kepotong apalah aku mesti ngulang, intinya kayak gitu. Tapi ada yang aku dapat kenceng adalah jangan share terlalu banyak. This is a moment of reflection. Full moon aku paham sih, memang akhirnya gitu ya, full moon berkaitan dengan self reflections, going within, contemplations, nanti tentang release, letting go, completion, culminations gitu ya, dan lain sebagainya. Intinya banyak sama diri sendiri gitu. Jadi mungkin aku akan sampein kayak points aja gitu ya teman-teman, makanya mungkin aku juga akhirnya nggak ada dorongannya untuk nulis karena memang nggak bisa dielaborate terlalu panjang. Jadi mungkin aku hanya bisa share-nya berupa points, nanti teman-teman monggo di elaborate, diresapi, di apa ya, dirasain gitu oleh dirimu masing-masing. Kalau memang ada issues yang dirasa lagi ngeklik saat ini gitu ya. Another thing yang muncul juga adalah tentang inner child wounds. um, Inner child wounds tentunya bisa sangat luas, sangat banyak jenisnya gitu ya. Sumbernya juga bisa dari mana-mana. Waktu itu ada masanya kuat di mother wounds, ada masanya kuat di father wounds, tapi kalau kali ini bisa dua-duanya. Tapi as for the issues-nya itu sepertinya berkaitan dengan rasa atau kebutuhan yang belum terpenuhi selama ini, terkait ingin atau kebutuhan untuk didengarkan, dilihat, dianggap, dipedulikan, diperhatikan gitu ya, didahulukan, mungkin diprioritaskan bahkan, dan lain-lain gitu. Jadi mungkin ada rasa pengabaian yang kita nggak sadari secara nyata gitu ya, dan mungkin juga dari sisi lukanya itu udah nggak terlalu terasa, maksudnya kita udah nggak kerasa lagi sakitnya, perihnya, sedihnya, marahnya bahkan gitu, tapi ada impactnya di kehidupan kita saat ini, entah itu kita jadi masih mencari validasi, masih oversharing mungkin, jadi people pleaser mungkin, dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi again I can only share the points. Nanti teman-teman monggo diresapi masing-masing ya. Terus ada lagi juga tentang otoritas diri, itu juga masih berkaitan dengan kekuatan diri itu ya tadi teman-teman. Jadi mungkin pernah mengalami suatu hal yang akhirnya merasa kayak under control oleh orang lain gitu ya, entah itu situasi, entah itu orang tua, entah itu figur otoritas lah gitu. Jadi ini tentang tidak hanya tentang kayak reclaiming otoritas diri kita, tapi juga remembering bahwa itu ada, aduh apa namanya tadi ada di kepala aku cuman sekarang hilang. Bukan independence ya, kayak ya intinya berdiri bersandar di kesadaran murni esensi diri itu, untuk akhirnya kita bisa uh, berdiri di atas kaki kita sendiri tanpa merasa kurang, tanpa merasa bergantung dengan orang lain, tanpa juga merasa butuh divalidasi gitu ya, merasa utuh penuh akan diri kita sendiri. Oh ya, yang muncul juga, mungkin teman-teman perlu memperhatikan synchronicities yang terjadi beberapa bulan ini, mungkin sekitar sejak bulan Mei sampai sekarang. Apakah ada beberapa kejadian yang memang mungkin nggak kayak sambung menyambung gitu ya, kejadiannya bisa beda-beda, bahkan mungkin di aspek kehidupan yang berbeda, tapi kayak masing-masing ini kayak ada apa ya, jadi kayak milestones tertentu gitu ya, atau kayak suatu yang membekas gitu, berkesan di hati, kayak menandakan suatu hal yang big deal gitu ibaratnya, walaupun kejadiannya mungkin kecil, yang kita sadari juga seakan-akan gak big deal, tapi ternyata pas ini saat ada akhirnya kita bisa baca ini suatu rangkaian, ini akhirnya kita bisa connect the dots, ternyata ada pesan besar di balik itu. Ini
again bisa berbagai macam rupa, bisa besar, bisa kecil semua, bisa besar semua, bisa combination anything at all gitu ya teman-teman. Nah, si pesan besar inilah yang bisa jadi kunci untuk yaitu menutup siklus, menyelesaikan sesuatu, closure. Mungkin ada unfinished business dengan someone yang akhirnya bisa diselesaikan gitu ya. uh, ini juga mungkin kunci dari completion, dari culmination gitu ya. Kalau culmination, kalau misalnya kita di sekolah kan selesai SMP terus lanjut ke SMA gitu. Nah mungkin ini modal buat lulusannya nih si pesan besar dari satu rangkaian itu, si synchronicities itu teman-teman. Jadi mungkin yaitu perlu meluangkan waktu to reflect gitu ya, pernah ngalamin apa aja, kok jadi kayak ada certain kebetulan yang terus-terusan terjadi gitu. Oh ternyata pesannya ini. Nah itulah nanti coba apa yang bisa diolah dari situ untuk akhirnya bisa menutup dan akhirnya memulai sesuatu yang baru gitu ya. Setelah full moon nanti ada integrasinya kan tuh, integrating lessonsnya, apa yang pernah terjadi, apa yang pernah kita lepaskan, apa yang kita perlu rengkuh dan segala macam. Nah si new moon itu nanti bisa jadi cikal bakalnya nih untuk sesuatu yang baru itu teman-teman. Nah satu muncul lagi tentang ini, this new moon, sorry aku kebiasaan bawainnya sesi new moon berhubung ini dadakan jadi agak-agak apa namanya, nggak biasa lagi aku ngadain yang full moon. Di full moon ini bisa jadi menyoroti suatu hal, issues, or sisi diri kita atau suatu kejadian atau bahkan yang dari orang lain itu yang selama ini tersembunyi atau disembunyikan itu kayak naik ke permukaan, kayak disenterin gitu teman-teman. Ini loh, ini loh tempat persembunyiannya gitu. Ini bisa again dari diri kita sendiri, mungkin our shadow sides yang selama ini kita sembunyikan gitu ya, entah karena kita malu, merasa nggak layak, nggak pantas, itu jelek kalau di orang tahu dan segala macamnya, atau mungkin kita keinginan yang terpendam. Ini waktu itu pas kapan ya, aduh lupa, sesiku kemarin ada beberapa yang agak berdekatan, kayaknya ada salah satu di situ mengenali keinginan terdalam. Itu juga bisa, oh apa yang mental detox, heart and mental detox itu mungkin ya, aku lupa. Oh bukan, Seven juga. Nah itu juga mungkin jadi tersoroti gitu ya, jadi mungkin kayak lebih bunyi gitu ya. Atau bisa juga sesuatu yang orang lain tutupi dari kita dan akhirnya kita mengetahui itu gitu. Ya ini kalau mau dibilang kok agak ngeri ya. Ya nggak gitu juga, bisa jadi it's a good thing loh gitu. Maksudnya kalau kita mau bicara baik buruk ya, mungkin ada yang takut kayak oh ternyata selama ini aku jadi tahu tuh orang ngebohongin gue, tuh orang ternyata nipu gue, tuh orang ternyata punya maksud yang terselubung deket-deket gue gitu misalnya, atau oh ternyata dia mengkhianati gitu. Itu bisa dari sisi itu bisa. Apa sih yang nggak bisa at this point in my life, aku udah kayak nggak mungkin gak ada yang nggak bisa gitu. Tapi kan bisa juga yang sebaliknya gitu kan, bisa jadi orang ada yang memang udah memperhatikan teman-teman sejak lama dari kejauhan karena lagi oh kayaknya ini orang pas nih untuk aku jadiin partner bisnis misalnya, atau kayaknya oh gue mau ajak dia kerja sama untuk apa gitu loh teman-teman, atau bahkan oh nih kayaknya calon istri gue nih yang ini bisa bisa jadi berbagai macam rupa. Jadi nanti munculnya juga bisa jadi entah gimana gitu ya, entah melalui orang, entah kejadian yang terjadi langsung di depan mata, entah itu dapat lewat mimpi, dapat plus meditasi or whatever. Tapi ini juga bisa jadi, aku kan tidak memprediksi, tidak memastikan apapun, aku hanya nyampein apa yang bunyi aja. Jadi mungkin tidak terjadi di semua teman-teman termasuk aku, tapi ya just be open gitu ya, be open untuk apapun itu. Misalnya teman-teman punya pertanyaan nih tentang situasi tertentu gitu, atau bahkan tentang orang tertentu gitu ya, misalnya kayak dunia orang apa sih maksudnya tuh, terus nanya ke Tuhan gitu ya, Tuhan tolong tunjukin aku niat dari orang ini ke aku sebenarnya apa. Nanti kelihatan kok gitu. Tapi kitanya juga perlu keluasan dan ini ya, keluasan hati untuk ngebuka diri untuk benar-benar menerima apa yang mau disampaikan Tuhan ke kita gitu. Jangan sampai pikiran atau kehendak atau ekspektasi kita sendiri akhirnya ngeblok itu, teman-teman. Mungkin yang perlu dilepasin juga kalau kita bicara rilis ya pas full moon, I think about limiting beliefs. Aku tuh udah nyebut belum ya tadi limiting beliefs, aku benar-benar lupa. Limiting beliefs ini bisa macam-macam, bisa fears, bisa doubts, bisa macam-macam lah teman-teman. Bisa jadi itu juga just our
mind playing tricks on us aja gitu sebenarnya, it's not real. Jadi ya itu another thing yang bisa diresapi kalau memang ada misalnya gini ya. Oh ya, misalnya gini, ada suatu kejadian, ada suatu kesempatan gitu ya, kebuka di kita, jebret gitu. Tapi kita ragu-ragu nih untuk mengambil kesempatan itu karena kita entah nggak yakin sama diri kita sendiri, entah itu kata orang, nanti begini, nanti begitu, itu kan limiting belief tuh. Limiting belief tuh banyak banget sebenarnya. Em, nggak hanya ragu-ragu dan itu pun juga nanti bisa ke breakdown lagi, nanti apa namanya penyebabnya juga bisa kemana-mana lagi gitu ya. Kalau teman-teman emang ada yang punya isu lumayan kenceng limiting beliefs, aku punya workbooknya, kalau perlu nanti bisa chat aku ya. Itu aku udah launch udah lama sih sebenarnya, itu ke breakdown macam-macam, ada latihan-latihannya di situ, itu lebih lengkapnya di situ. Tapi intinya kalau teman-teman udah bisa mengenali limiting beliefsnya apa, itu monggo diurus gitu ya ke root cause-nya, jangan hanya di lapisan luarnya aja, karena lapisan luar bukan berarti salah, tapi nggak bisa berhenti di situ karena itu kayak temporary fix aja gitu. Padahal we're not fixing anything sebenarnya gitu. Kalau kita mau bicara remembering, nah kan, aduh tadi aku lupa. Tentang kembali pulang. Tapi tunggu ini dulu. Kita bukan fixing ourselves sebenarnya dalam perjalanan ini, it's about remembering gitu. Jadi apa ya, si limiting belief ini itu bukan esensi kita perlu go beyond itu, sehingga akhirnya apapun yang jadi esensi itulah yang akhirnya mendorong kita untuk juga bisa melampaui si limiting belief itu sendiri gitu teman-teman. Jadi kalau kita hanya cari quick fix aja ya, kita nggak nyentuh si esensi itu, akhirnya pola tersebut akan berulang gitu ya. Dikit tentang limiting belief mungkin kita bisa kenali secara pola atau apa gitu ya, banyak cara. Tapi kalau yang tadi muncul adalah triggers tidak hanya bisa memicu um, emosi atau perasaan memori yang terpendam gitu ya, tapi juga bisa membuat kita menyadari limiting beliefs kita. Nah udah, that's it. Nah ini aku mau lanjut ke yang tadi tiba-tiba muncul tentang kembali ke esensi diri, going back home, apa segala macam yang tadi yang aku tulis banyak di tulisanku di Instagram, banyak aku sampaikan di sesi-sesi juga di posternya full moon ini. It's not something yang kayak too big for me, kayak jauh banget, ini apa sih, kok ngawang banget, kok kayak abstrak banget, absurd bahkan gitu ya. Kayak aduh, gue nggak sespiritual itu, gimana caranya bisa pulang ke dalam diri, kayak intinya kayak sesuatu yang out of reach gitu ya. Padahal it's not, itu sangat tidak seperti itu. Ini untuk teman-teman yang memang masih merasa seperti itu ya, atau punya punya pandangan persepsi seperti itu. It's not actually, tidak sama sekali. Pulang ke rumah itu sesimpel menyadari nafas. Pulang ke rumah batin, rumah diri kita yang ada di dalam diri kita. Keheningan yang selalu ada itu sesimpel menyadari nafas. Sesimpel menyadari sensasi tubuh, pikiran, emosi. Itu tuh udah pulang ke rumah. Ya mungkin baru nyampe pintu depan, mungkin baru masuk 1 langkah, 2 langkah, but then as you go along with the process gitu ya, akan semakin dalam, akhirnya semakin bisa dengerin diri jauh lebih dalam. Oh ternyata aku mendam ini, oh ternyata masih ada basian ini, oh masih ada residu ini, oh ternyata aku masih ada luka aku belum maafin dia, aku dan segala macam, banyak harta karun yang akhirnya terbongkar gitu. Dan setelah harta karun terbongkar, kita akhirnya juga menemui apa yang ada di balik harta karun itu semua, yaitu the light within, si esensi diri, si esensi diri, cahaya ilahi, percikan cahaya ilahi yang ada di dalam diri kita, itulah yang akhirnya menuntun kita ke depannya. Mau itu tadi surrendering, mau itu apa ya, moving through obstacles, issues, problems, apapun itu semuanya dari si esensi diri kita itu, teman-teman. Aku mau share sesuatu yang mungkin bisa teman-teman mungkin nggak relate plek-plekan, tapi mungkin bisa diambil sebagai kayak apa ya, contoh aja ya, case aja gitu, nanti supaya kalau teman-teman case-nya berbeda bisa diaplikasiin ke sesuai keadaan teman-teman. Tapi gini, 2 hari yang lalu itu ada sesi jeda Ataya sama Mas Adi Prayuda. Jeda Ataya itu adalah satu rangkaian sesi terdiri dari 6 sesi. Kemarin ada sesi terakhir yang dimana itu tentang anger. Secara garis besarnya ini adalah tentang mengolah api kemarahan menjadi cahaya yang
yang apa ya, cahaya kesadaran yang memang akhirnya menuntun kita untuk kita bertindak, mengambil keputusan, bersikap, menyikapi kemarahan atau efek dari kemarahan tersebut, entah itu berbicara, entah itu bahkan untuk diam, entah itu untuk menarik batasan, untuk dan lain-lain. Em, dan salah satu yang kemarin ditanyakan oleh salah satu teman yang mengikuti di situ dan aku bisa relate adalah setelah bisa menyentuh kesadaran ada seperti kekuatan baru, aku agak lupa dia share gimana, cuman seperti ada kekuatan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu gitu ya. Kadang kita bisa merasa itu sesuatu kekuatan baru, tapi itu enggak, itu sebenarnya udah kekuatan yang ada, yang tadi itu, yang si empowering apa segala macam, apa inner strength, inner power itu teman-teman. Jadi mungkin kalau dari bahasa energi, it's like transmuting the energy gitu ya, from anger to say awareness aja lah ya biar simple gitu. Tapi kalau dari esensi diri itu secara alami dorongannya pun juga akhirnya bisa mengarahkan kita untuk mengambil langkah-langkah yang memang dari cinta dan ulas asih gitu, menarik batasan, ya nggak pakai marah-marah lagi, mungkin akhirnya kalau bicara juga nggak pakai maki-maki gitu ya, dan segala macam, intinya kayak gitu teman-teman. Itu juga salah satu, makanya luka adalah tempat cahaya masuk. Luka memang cara kita akhirnya menemukan jalan pulang gitu. Nah, semakin kita menghindari luka, semakin kita nggak ketemu tuh jalan pulangnya, semakin kita nggak bisa ketemu sama si cahaya itu sendiri gitu. Mungkin itu teman-teman, apalagi ya, kayaknya sih udah. Kalau ada lagi aku share ke yang ngikut sesi Reikiku aja. Sesi Reiki kali ini memang sangat dadakan, aku nggak expect tiba-tiba aku mesti gantiin Mas Aga. Jam 9 malam non zoom, sesiku selalu non zoom. Selama 30 menit aku akan meditasi dan kirim Reiki ke teman-teman. Teman-teman bisa membuka diri untuk menerima, bisa meditasi formal, bisa berbaring rileks dan nyaman, yang penting membuka diri. Kalau misalnya tidak memungkinkan standby di jam tersebut, bisa diintensikan untuk menerimanya saat tidur. Dan mungkin aku akan share prompts untuk sebelum dan setelahnya, aku nggak tahu, belum ada bunyinya. Aku update nanti sekalian kalau memang ada, dan setelahnya biasanya aku share laporan, entah ocehan, entah tulisan, tapi aku akan sampaikan apa yang memang diizinkan mengalir melalui aku. Kalau teman-teman ada yang berminat untuk mengikuti sesinya, oh ya, untuk sesinya sendiri itu fokusnya di Sacral Heart and Crown Chakra. Entah kalau ada lagi yang lain yang bunyi di sesi itu, cuman sampai saat ini yang ketangkep itu. Kalau berminat untuk join sesinya, chat aku ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semua.